Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabita Sara dari kelas Kiai Haji Ibrahim. Saya akan mempresentasikan arti dari buku fiksi dan non-fiksi. Sebagian dari kita mungkin tidak asing dengan istilah fiksi dan non-fiksi. Singkatnya, buku fiksi adalah hasil imajinasi, sementara buku non-fiksi berdasarkan fakta atau realita. Pada dasarnya, buku fiksi merujuk kepada buku yang isinya fiktif, artinya tidak nyata, rekaan, imajinasi, atau khayalan. Isi dari buku ini berasal dari imajinasi penulisnya, walaupun ada kalanya tokoh, alur cerita, atau latar bisa merujuk kepada sesuatu yang benar-benar ada. Katakan saja sebuah novel dengan tokoh bernama Albert Einstein, yang ketika mengenyam studi di Universitas Zurich tanpa sengaja menemukan mesin waktu. Albert Einstein mungkin orang yang betul-betul ada. Universitas Zurich juga benar merupakan universitas tempat Einstein mendapat gelar PhD. Tapi novel tersebut tetaplah karya fiksi, karena alur ceritanya bukanlah kejadian sesungguhnya. Lalu bagaimana ya dengan buku fiksi yang terinspirasi dari kisah nyata? Apakah disebut fiksi juga atau non-fiksi? Jawabannya fiksi, karena penulis pasti memasukkan sesuatu yang mengacu pada imajinasinya di dalam cerita tersebut, baik itu tokoh, adegan, maupun tempat. Walaupun buku fiksi dapat ditulis dengan mengandalkan imajinasi, bukan berarti penulisnya tidak melakukan riset atau penelitian. Justru karena ceritanya merupakan produk khayalan, ada kalanya penulis harus memberi penjelasan agar pembaca merasa bahwa ceritanya masuk akal dan tidak absurd, kecuali penulis memberikan makna di baliknya. Karena itu, tidak jarang loh pengarang novel sampai perlu melakukan riset agar isi bukunya lebih berkualitas. Secara tradisional, fiksi bisa termasuk novel, cerita pendek, fabel, legenda, mitos, dongeng, epik, dan puisi naratif. Sandiwara, termasuk opera, teater, musikal, drama, permainan boneka, dan berbagai jenis tarian teatrikal. Namun, fiksi juga dapat mencakup buku komik dan berbagai kartun animasi, stop motion, anime, manga, film, permainan video, program radio, program televisi, komedi, dan drama, dan lain sebagainya. Buku non-fiksi. Berbeda dengan buku fiksi, buku non-fiksi berisi data dan fakta, sehingga tidak sembarang orang dapat menulis buku non-fiksi. Isinya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kebenaran, artinya penulis buku non-fiksi hati-hati dalam menyusun buku non-fiksi. Buku non-fiksi memiliki banyak ragam, seperti biografi dan ensiklopedia. Buku pelajaran yang teman-teman pakai juga termasuk buku non-fiksi. Selain itu, buku-buku penelitian, sejarah, sains, kesehatan, dan tips juga masuk ke dalam kategori buku non-fiksi loh. Untuk menilai isi buku fiksi maupun non-fiksi, diperlukan adanya nilai-nilai dari suatu buku yang dapat mengacu pada kelebihan maupun kekurangan. Berikut macam-macam nilai yang terdapat pada cerita fiksi maupun non-fiksi. 1. Nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan hubungan antar masyarakat yang memperhatikan kepentingan umum, misalnya menolong, bergotong royong, menderma, dan lain-lain. 2. Nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan kepercayaan, adat istiadat, kesenian, dan akal budi yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah. 3. Nilai ekonomi, yaitu nilai yang berkaitan dengan permanfaatan asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, dan kekayaan. Misalnya, keuangan, waktu, tenaga, industri,
dan perdagangan. 4. Nilai filsafat, yaitu nilai yang berkaitan dengan hakikat, sebab, asal, dan hukum sesuatu. Masih banyak lagi nilai-nilai yang belum tersebutkan di atas seperti nilai kebersihan, nilai etika, dan sebagainya. Namun, 4 nilai di atas sudah cukup mewakili nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi maupun non-fiksi. Pada dasarnya, buku fiksi maupun non-fiksi memiliki dasar nilai-nilai yang sama, dan yang membedakannya hanyalah pada jenis buku yang kita baca. Jadi, dapat kita simpulkan, arti buku fiksi adalah hasil imajinasi, sementara buku non-fiksi adalah berdasarkan fakta. Demikianlah presentasi saya tentang arti buku fiksi dan arti buku non-fiksi. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.